Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 7. Untuk menahan arus serangan, para prajurit yang membawa busur dan anak panah telah menyerang mereka, sehingga orang-orang liar itu terpaksa berhenti untuk menghindar atau menangkis anak-anak panah yang melesat bagai angin itu. Dengan demikian, pemimpin prajurit sempat menilai lawan-lawannya. Ternyata mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman bermain senjata. Anak panah yang dilontarkan para prajurit tidak ada yang langsung dapat menghentikan seorang pun di antara mereka. 2 orang memang terluka lengannya, tapi sama sekali tidak berarti. Darah yang menitik satu-satu tidak dihiraukannya. Tapi para prajurit itu benar-benar telah siap. Mereka jadi makin berhati-hati setelah mereka menyadari keadaan lawan. Ketika orang-orang itu menyerang makin dekat, dan busur serta anak panah tak menguntungkan lagi, mereka mencabut senjatanya masing-masing. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai tombak pendek. Sementara senjata lawan-lawan mereka wujudnya cukup mengerikan dan mendirikan bulu tengkuk. Ada yang membawa bindi, tombak bertaji di sebelah mata tombaknya, atau canggah bertangkai pendek. Ada pula yang membawa kapak bertangkai panjang, atau jenis-jenis senjata lainnya. Para prajurit memang harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan orang-orang itu, yang menurut pengamatan para prajurit, merupakan gerombolan perampok yang sudah berpengalaman. Dalam pada itu, dengan isyarat, pemimpin perampok memerintahkan sebagian orang-orangnya untuk langsung menyerang orang-orang yang berjaga-jaga di sekitar kereta yang membawa Mas Rara. Pemimpin prajurit tidak dapat berbuat banyak. Dalam waktu yang pendek, mereka sudah telah digempur oleh perampok-perampok itu. Meskipun demikian, pemimpin prajurit itu sempat memerintahkan 2 orang di antara mereka untuk ikut melindungi Mas Rara. Di sana ada Manggada, Laksana, Wirantana dan Kiresa. Mudah-mudahan kalian akan dapat melindunginya, berkata pemimpin prajurit itu. Ia tidak dapat pergi ke kereta Mas Rara meski sebenarnya ia ingin melakukannya. Sebab ia harus mengatur prajurit-prajuritnya lebih dulu menghadapi kelompok orang kasar dan liar itu. Demikianlah. Pertempuran pun berlangsung. Pemimpin prajurit beberapa kali meneriakkan aba-aba. Selain untuk membesarkan hati bawahannya, ia juga mulai melihat beberapa kelemahan pada pertahanan orang-orangnya. Kalian adalah prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan bertempur dalam kesatuan. Jangan terpancing untuk melepaskan kesatuan itu sampai kelompok yang sekecil sekalipun, teriak pemimpin prajurit itu. Perintah itu ternyata berarti sekali bagi para prajurit. Mereka yang biasa bertempur dalam kerjasama, kemudian mengeterapkannya untuk menghadapi lawan-lawan kasar dan bertempur secara keras itu. Tapi secara pribadi, prajurit-prajurit itu memiliki kemampuan yang memadai karena latihan-latihan cukup berat. Sementara itu, beberapa orang penghadang iring-iringan itu telah berlari-lari menuju ke kereta Mas Rara. Namun Manggada, Laksana, Wirantana dan kedua sais kereta itu, serta Kiresa, sudah siap menghadapi mereka. Sementara 2 orang prajurit yang diperintahkan pimpinan pasukan, juga telah menyusul orang-orang itu. Namun orang-orang yang akan menyerang kereta Mas Rara itu cukup cerdik. Mereka coba mengurangi lawan mereka, sehingga seorang di antara mereka kemudian berteriak, kita bantai dulu 2 orang itu. Mereka tentu akan mengganggu tugas kita mengambil Mas Rara. Tapi ketika orang-orang itu berhenti, Manggada dan Laksana tanggap akan keadaan. Tanpa menunggu, Manggada berteriak ke arah Wirantana, bantu Kiresa jika ada yang datang. Aku akan membantu kedua prajurit itu sambil menghentikan mereka agar tidak mencapai kereta ini. Sebenarnya kedua prajurit itu terkejut melihat orang-orang yang diikutinya berhenti. Apalagi ketika mereka bersiap menyerangnya. Berdua mereka tentu tidak akan mampu melawan pecahan kelompok perampok itu. Karenanya kedua prajurit itu sudah bersiap untuk melarikan diri, berputar dan kemudian bergabung dengan orang-orang yang menjaga Mas Rara. Bersama mereka, kedua prajurit itu tentu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak harus melawan orang yang jumlahnya terlalu banyak dibanding jumlah mereka yang hanya berdua. Tetapi niat itu diurungkan ketika kedua prajurit itu melihat 2 anak muda berlari-lari menyongsong mereka. Anak-anak muda itu, desis seorang di antara kedua prajurit itu. Mereka bukan anak-anak muda kebanyakan, desis yang lain, mereka adalah anak-anak muda yang aneh. Kita harus bertahan, desis prajurit pertama. Keduanya terdiam.
Namun masing-masing telah mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi orang-orang yang berbalik menyerangnya. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang mengetahui kalau anak muda telah berlari ke arah mereka. Karena itu, sebagian dari mereka bersiap kedua prajurit di belakang mereka, sebagian lagi menghadapi kedua anak muda itu. Kebetulan sekali, desis seorang di antara perampok-perampok itu, kita akan membantai 4 orang sekaligus. Sejenak kemudian, Manggada dan Laksana telah mendekati sekelompok di antara orang-orang yang mencegat perjalanan mereka itu. Sebagian dari mereka telah menyerang 2 orang prajurit yang telah bersiap sebelumnya. Dengan demikian, pertempuran terjadi dengan sengitnya. 4 orang melawan hampir separuh dari 20 orang yang menghentikan perjalanan Masrara itu. Sekitar 7 orang bertempur dengan garangnya, dan berusaha secepatnya menghabisi nyawa ke-4 orang yang telah berani menghadapi mereka itu. Tetapi kedua orang prajurit itu mampu bertempur dengan tangkas. Sementara itu, Manggada dan Laksana pun memiliki ketangkasan melampaui prajurit. Dengan demikian, Manggada dan Laksana telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Justru setiap sentuhan senjata serta benturan kekuatan, lawan-lawan anak muda itu harus berdesah menahan gejolak di dalam jantung mereka. Kemarahan yang menjadi semakin membara, namun juga pengakuan bahwa keduanya tidak mudah untuk ditundukkan. Pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ketujuh orang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka memang berniat untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Di dekat pedati, Kirsa menyaksikan dengan wajah yang tegang. Dentang senjata serta teriakan orang-orang yang sedang bertempur itu, seolah-olah dentang genta sebesar bukit di telinganya. Keringat mulai membasahi keningnya. Jantungnya berdentang semakin cepat, sementara tangannya menjadi gemetar. Wirantana yang juga berada di dekat kereta Masrara, menjadi tegang sebagaimana Kirsa. Ia melihat pertempuran di bukit itu menjadi semakin garang. Namun jarak yang agak jauh, telah menghalangi penglihatannya, sehingga ia tidak dapat melihat, apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Wirantana sempat melihat pertempuran yang lebih dekat dari mereka. 2 orang prajurit bersama Manggada dan Laksana, bertempur melawan sekitar 7 orang. Dalam pada itu, ternyata salah seorang dari ke-7 orang yang bertempur melawan 2 orang prajurit serta Manggada dan Laksana, telah memberikan isyarat. Isyarat yang tidak diketahui oleh ke-4 orang lawan mereka. Namun tiba-tiba 2 orang di antara mereka telah meloncat keluar dari arena pertempuran dan berlari ke arah Masrara yang ditunggui oleh Kirsa, Wirantana dan 2 orang yang dikirim oleh Ki Jagabaya bersama pedati kudanya. Kedua orang prajurit dan kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka kemudian tidak banyak menghiraukan lagi. Di dekat kereta Masrara ada Kirsa serta Wirantana. Masih ada Sais dan pembantunya, sehingga menurut perhitungan mereka, kedua orang itu tidak akan mampu berbuat banyak. Bahkan dengan kepergian 2 orang itu, tugas kedua prajurit serta kedua anak muda itu menjadi semakin ringan. Kirsa yang melihat 2 orang berlari-lari ke arahnya segera bersiap. Kirsa dan Wirantana telah menambatkan kuda mereka pula. Sementara Sais dan pembantunya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. 2 orang itu ternyata telah memilih lawan. Seorang langsung menyerang Kirsa, sedangkan seorang lagi menyerang Wirantana. Pertempuran segera terjadi. Sais dan pembantunya telah bersiap di sebelah-menyebelah kereta. Merekalah yang kemudian menjaga Masrara dengan mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya. Tetapi adalah di luar dugaan setiap orang. Kirsa yang digelari pembunuh harimau, serta ditakuti oleh banyak orang itu, ternyata tidak mampu bertahan sepenginang. Hanya beberapa saat saja ia bertahan, kemudian terdengar teriakan kesakitan. Sejenak kemudian, Kirsa telah berguling jatuh. Sementara itu, Wirantana masih bertahan sekuat tenaganya. Tanpa mengenal gentar, ia bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Ia memang mampu mendesak lawannya yang justru semakin lama menjadi semakin jauh dari kereta kuda itu. Namun Wirantana menjadi sangat gelisah ketika ia melihat pamannya jatuh terguling dan tidak bergerak lagi. Sementara itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena ia masih terikat dalam pertempuran melawan seorang lawannya. Tetapi Wirantana masih berpengharapan. Kedua orang Sais dan pembantunya itu dengan serta-merta telah menyerang orang yang telah menjatuhkan Kirsa. Ledakan cambuk mulai terdengar memekakkan telinga. Ternyata bahwa ujung cambuk yang menggeliat dan menghentak-hentak itu telah mendesak orang yang berusaha untuk dapat menggapai kereta kuda yang di dalamnya terdapat Masrara itu.
Wirantana menjadi sedikit berpengharapan ketika ia melihat Sais dan pembantunya itu mampu mendesak lawannya menjauhi kereta kuda itu. Namun yang tidak terduga-duga itu pun telah terjadi. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba saja Kiresa yang terbaring itu telah meloncat bangkit. Dengan cepat ia berlari ke arah pedati yang berhenti di pinggir jalan itu. Sekali loncat, Kiresa telah duduk di tempat Sais. Satu hentakan telah mengejutkan kuda sang menarik pedati itu, sehingga kuda itu segera berlari. Tetapi Kiresa telah membawa keretanya justru berbalik ke arah Padukuhan Muter. Namun ada lebih dari 10 simpangan yang akan dapat dilaluinya sebelum jalan itu memasuki Padukuhan Muter. Tidak seorang pun menduga bahwa hal itu akan terjadi. Mas Rara yang ada di dalam pedati menjerit. Tetapi pedati yang ditarik seekor kuda itu terus berlari. Wirantana pun berteriak keras-keras dengan suara parau, "Paman, paman!" Kiresa berpaling pun tidak. Bahkan ia telah berdiri di tempat Sais kereta itu biasanya duduk. Wirantana tidak ingin membiarkan hal itu terjadi tanpa diketahui sebab-sebabnya. Ia yang menganggap sikap pamannya agak kurang dimengerti, menjadi semakin membingungkannya. Karena itu, Wirantana segera berlari meninggalkan lawannya ke arah kudanya. Untunglah bahwa pembantu Sais itu tanggap akan keadaan. Ketika lawan Wirantana mengejarnya, pembantu Sais dengan cambuk di tangannya telah menyerang orang itu, sehingga orang itu tidak dapat mencegah Wirantana yang dengan kecepatan yang tinggi telah meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, kuda itu telah berlari seperti angin mengejar Kiresa yang telah melarikan Mas Rara. Ternyata Kiresa menyadari apa yang terjadi. Sambil mengumpat ia menghentikan kereta kudanya yang tidak dapat berpacu secepat kuda Wirantana. Dengan sigap, Kiresa meloncat turun. Pedangnya ternyata telah berayun di tangannya. Wirantana yang melihat pamannya meloncat turun, telah menarik kekang kudanya pula. Ia pun telah meloncat turun pula. "Apa artinya ini paman?" teriak Wirantana. "Aku peringatkan, jangan mencampuri persoalan ini. Sebaiknya kau tidak mengikuti aku dan Mas Rara," geram Kiresa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Aku minta paman membawa Mas Rara kembali." Mas Rara akan dibawa menghadap Raden Panji Prangpranata sebagaimana direncanakan, minta Wirantana. "Sekali lagi aku peringatkan. Kau tidak mempunyai kesempatan berbuat apa-apa. Aku akan membunuhmu jika kau keras kepala. Karena itu, pergilah." Suara Kiresa gemetar. "Aku akan mencegahnya sampai aku mendapat penjelasan yang dapat meyakinkan aku," berkata Wirantana. "Kau jangan terlalu sombong menghadapi aku," berkata Kiresa. Sementara itu, orang-orang yang mencegat Mas Rara akan membunuh semua prajurit dan orang-orang yang bersama mereka. "Jadi paman bekerja sama dengan mereka?" Paman berpura-pura jatuh dan tidak bangkit lagi. Paman ternyata telah melakukan hal yang serupa sampai 2 kali. Ketika rumah ayah dirampok orang, paman begitu cepat menjadi pingsan. Agaknya paman telah bekerja sama dengan mereka. Sekarang paman bekerja sama dengan orang-orang untuk mencegat Mas Rara, menculiknya dan mempergunakannya untuk memeras Raden Panji, berkata Wirantana. Kiresa tertawa. Suara tertawanya bergetar memenuhi udara. Bagi Wirantana, pamannya itu tiba-tiba saja telah berubah menjadi iblis yang garang. Tetapi Wirantana sama sekali tidak menjadi ketakutan. Bahkan kemarahannya justru telah menggelegak. "Paman," berkata Wirantana. "Aku hormati paman sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku terpaksa melawan paman. Bagaimana jika orang-orang yang mencegat iring-iringan ini kemudian datang kemari, sedangkan semua prajurit dan orang-orang yang menyertai Mas Rara telah terbunuh?" bertanya Kiresa. "Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi kehormatan adikku. Adikku tidak akan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memeras Raden Panji Prangpranata," geram Wirantana. Kiresa tidak menjawab lagi. Tetapi senjatanya mulai terjulur. Tetapi Wirantana telah mengangkat pedangnya pula. Dengan nada rendah ia berkata, "Maaf paman. Aku terpaksa berani melawan paman dalam keadaan seperti ini." Kiresa masih juga tidak menjawab. Tetapi ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Anak itu harus segera diselesaikan agar ia dengan cepat dapat menyingkirkan Mas Rara. Keduanya segera bertempur dengan sengitnya. Ternyata Kiresa harus mengakui bahwa Wirantana yang baru pulang dari berguru itu memiliki bekal yang semakin mapan untuk menghadapinya.
Dalam pada itu, Sais dan pembantunya segera mengalami kesulitan menghadapi dua orang yang garang. Sais yang telah kehilangan kudanya itu memberi isyarat kepada kawannya untuk bertempur sambil berlari-lari. Beberapa saat kemudian, keduanya telah bergeser semakin dekat dengan arena pertempuran yang lain. Sambil bertempur, tiba-tiba saja Manggada berteriak kepada salah seorang prajurit yang bertempur bersamanya. "Bantu kedua orang Sais itu." Seorang prajurit yang sedang bertempur itu pun tanggap. Ia pun segera melompat meninggalkan arena untuk membantu kedua orang Sais yang mengalami kesulitan, sehingga harus bertempur sambil berlari-lari mendekati arena pertempuran itu. Ketika seorang di antara lawan-lawannya berusaha mencegahnya, Laksana telah meloncat menyerang sehingga prajurit itu sempat meninggalkan lawannya. Sementara Manggada telah berloncatan dengan garangnya. Kedua Sais mengucap syukur di dalam hati ketika seorang prajurit datang mendekati mereka. Seorang di antara kedua lawan mereka harus menghadapi prajurit yang datang membantu itu, sehingga mereka berdua tinggal melawan seorang saja. Dengan demikian, mereka menjadi semakin berpengharapan untuk tetap hidup. Manggada dan Laksana pun kemudian masing-masing harus melawan dua orang. Tetapi Manggada dan Laksana sama sekali tidak menjadi goyah. Keduanya mampu bertempur mengatasi kedua orang lawan masing-masing. Bahkan ketika pertempuran itu masih juga belum ada tanda-tanda segera selesai, sementara keduanya terguncang oleh sikap Kiresa yang sulit diketahui, Manggada dan Laksana telah menghentakkan segala kemampuannya. Tetapi adalah di luar dugaan mereka. Kedua orang anak muda yang marah dan gelisah itu, seakan-akan telah menumpahkan segala-galanya yang dimilikinya dalam ilmu kanuragan. Gelora di dalam dada mereka, serta darah muda mereka yang mendidih, bagaikan telah mematangkan kekuatan, kemampuan dan ilmu yang tersimpan di dalam diri mereka. Adalah mengejutkan bahwa tiba-tiba saja kekuatan mereka bagaikan berlipat. Sesuatu rasa-rasanya telah menggelegak, bergelora dan muncul dari dasar ke permukaan. Bahkan kedua anak muda itu untuk sesaat bagaikan dituntun oleh pedangnya. Namun barulah mereka sadar bahwa kemampuan ilmu pedangnya lah yang telah bergetar menggerakkan pedang itu. Keduanya dalam saat yang gawat itu ingat apa yang pernah terjadi atas diri mereka. Mereka teringat, bagaimana seorang ajar yang tinggal di tempat terpencil bersama seorang yang punggungnya bongkok namun berilmu sangat tinggi, memberikan bekal kepada mereka. Ki Ajar yang seakan-akan telah meningkatkan alas kemampuan ilmu mereka, sehingga dengan demikian ilmu mereka pun terangkat dalam keutuhannya dan semakin tinggi. Ketika kedua anak muda itu berada dalam gejolak kemarahan yang memuncak, kekuatan itu telah muncul dari dasarnya, yang tersimpan di dalam diri mereka, sehingga baik Manggada maupun Laksana telah menjadi semakin garang. Karena itulah, kedua lawan masing-masing menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba saja senjata mereka bersentuhan. Kekuatan kedua anak muda itu benar-benar bagaikan berlipat. Dua orang yang bertempur melawan Manggada telah bergeser menebar untuk mengambil tempat yang lapang. Mereka berusaha untuk meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang ditakuti, serta memang memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa mendukung kegarangan mereka. Tetapi Manggada yang marah, yang menghentakkan segenap kemampuan di dalam diri mereka, justru bagaikan mendapat kesempatan untuk menguji ilmunya. Dalam pertempuran yang berkembang selanjutnya, kedua lawan Manggada benar-benar menjadi heran. Dua orang anak yang masih terhitung muda itu, ternyata telah memiliki ilmu yang tidak dapat mereka jangkau sama sekali. Perlahan-lahan tetapi pasti, kedua orang itu telah terdesak. Bahkan ketika seorang di antara keduanya menjadi marah pula, dan mencoba menghantam Manggada dengan pedangnya yang dilambari segenap kekuatannya, orang itu akhirnya menyesal. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Manggada tidak berusaha untuk menghindar. Namun ia telah menangkis serangan itu. Rasa-rasanya Manggada ingin menjajaki kemampuan sendiri yang masih baru saja dikenalinya dengan baik. Lawannya benar-benar terkejut. Benturan itu telah menggetarkan pedangnya. Telapak tangannya terasa menjadi sangat panas. Bahkan rasa-rasanya kulitnya akan terkelupas. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaan tangannya, terasa pedang Manggada berputar. Pedangnya sendiri tiba-tiba bagaikan telah hanyut dihisap oleh putaran pedang anak muda itu. Satu hentakan telah melemparkan pedang orang itu sehingga jatuh beberapa langkah daripadanya. Dalam keadaan yang gawat itu, kawannya telah meloncat menyerang Manggada dengan garangnya. Sabetan pedang yang terayun deras langsung mengarah ke leher anak muda itu. Tetapi Manggada sempat melihat serangan itu. Dengan tangkas ia telah merendahkan dirinya.
Begitu ayunan pedang itu meluncur di atas kepalanya, pedang Manggada pun telah terjulur langsung menusuk dada lawannya. Terdengar erang kesakitan. Namun ketika kemudian Manggada menarik pedangnya, orang itu terhuyung-huyung roboh. Ternyata sentuhan ujung pedang Manggada telah menggapai jantungnya, sehingga orang itu tidak sempat berbuat sesuatu. Tarikan nafas yang panjang telah mengakhiri hidupnya. Sementara itu, kawannya yang telah kehilangan senjatanya tidak sempat berbuat banyak. Ketika ia melihat kawannya tertusuk pedang dadanya, ia berusaha melarikan diri. Tetapi sebelum ia sempat meloncat menjauh, Manggada dengan cepat telah bangkit. Ternyata kemarahannya yang memuncak telah membuat darahnya bagaikan menggelegak. Dengan derasnya, Manggada telah mengayunkan pedangnya dengan satu tebasan mendatar. Ujung pedang Manggada ternyata telah mengoyak dada lawannya itu menyilang. Dengan demikian, lawannya itu pun telah terdorong dan bahkan kemudian terlempar jatuh terlentang. Darah bagaikan memancar dari luka itu demikian derasnya, sehingga orang itu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat yang demikian, Laksana pun telah mendesak lawan-lawannya. Seorang di antara kedua lawannya ternyata mampu bergerak cepat sekali, sehingga sesekali Laksana harus bergeser mundur. Sementara itu, Manggada meloncat meninggalkan arena menuju ke tempat kedua orang Sais yang juga tengah bertempur sambil berteriak pada Laksana yang masih bertempur dengan sengitnya, "Selesaikan lawan-lawanmu. Bantu para prajurit di bukit. Aku akan mengurus Kirsa yang aneh itu." Laksana tidak menjawab. Sementara Manggada berlari dengan cepat. Ketika ia sempat mendekati Sais dan pembantunya yang sedang bertempur, ia mengayunkan pedangnya. Segores luka telah menyilang di punggung orang yang bertempur melawan kedua orang Sais dan pembantunya yang kurang memiliki kemampuan itu. Untunglah bahwa seorang di antaranya pandai bermain cambuk, sehingga sempat menyulitkan lawannya. Tetapi lawannya itu kemudian tidak berdaya lagi, terbaring di atas rumputan kering. Ketika Manggada kemudian meloncat ke punggung kudanya, Sais dan pembantunya segera membantu prajurit yang tadi membantunya. Seorang yang harus bertempur melawan 3 orang itu pun tidak mampu bertahan terlalu lama. Ia pun segera terdesak. Sementara itu, Manggada telah berpacu menyusul Wirantana yang masih bertempur melawan Kirsa. Meskipun kemampuan Wirantana sudah meningkat jauh setelah ia pergi berguru, tetapi Kirsa yang disebut pembunuh harimau itu ternyata tidak mudah dikalahkannya. Bahkan perlahan-lahan Kirsa telah mampu mendesak Wirantana. Meskipun dasar ilmu Wirantana cukup tinggi, tetapi anak muda itu masih belum cukup berpengalaman untuk menghadapi pamannya yang garang dan keras itu. Bahkan Kirsa masih sekali lagi memperingatkannya, "Wirantana, jika kau tidak mau pergi, aku benar-benar akan membunuhmu." Wirantana menggeram. Katanya, "Paman jangan bermimpi buruk seperti itu. Seharusnya paman cepat bangun dan menyadari apa yang telah paman lakukan." Kirsa menggeram. Dengan garang ia berkata, "Jika demikian, kau akan mati. Aku akan membawa Mas Rara sejauh-jauhnya tanpa dapat diketahui oleh siapapun." Wirantana tidak menjawab. Ia telah menyerang dengan cepatnya. Namun Kirsa memang memiliki kemampuan yang tinggi. Pada saat yang demikian, Mas Rara sudah turun dari pedatinya. Ia memang menjadi ketakutan melihat pertempuran itu. Ia pun tidak mampu berbuat sesuatu selain menjadi gemetar. Ketika Mas Rara berniat untuk melarikan diri dari pertempuran antara kakaknya dan pamannya, kakinya rasa-rasanya menjadi sangat berat. Ia tidak sampai hati meninggalkan kakaknya dalam kesulitan. Tetapi ia pun tidak mau jatuh ke tangan pamannya yang kasar dan garang itu. Pada saat yang demikian, seekor kuda dengan penunggangnya telah berlari mendekat. Mas Rara pun segera melihat bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang telah menolongnya ketika ia hampir saja diterkam oleh seekor harimau. Karena itu, harapannya telah berkembang. Kuda itu berpacu sangat cepat, sehingga sejenak kemudian Manggada telah meloncat turun dan langsung berlari ke arena. "Setan kau," geram Kirsa yang serba sedikit mengetahui kemampuan anak muda itu. Manggada tidak menyahut sama sekali. Ia segera menempatkan diri di sebelah Wirantana yang meloncat surut mengambil jarak dari pamannya yang kehilangan akal itu. "Kirsa," tiba-tiba Manggada berdesis, "kami ingin Kirsa mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang kau ambil." Tetapi Kirsa menggeram, "Kalian akan mati bersama-sama." Tidak ada lagi pembicaraan. Manggada dan Wirantana telah bersiap untuk bertempur melawan Kirsa yang garang itu. Tetapi Kirsa sudah berada di tengah arus.
Apakah ia akan kembali atau berlanjut, tidak akan banyak bedanya. Ia harus menempuh tekanan yang sangat berat. Kedua orang anak muda itu memiliki bekal yang cukup untuk mengatasinya. Namun Kirsa harus menghadapinya. Sementara Mas Rara telah menjadi semakin jauh daripadanya. Ketika Kirsa sekali menengok ke arah Mas Rara, maka Wirantana segera tanggap akan niatnya. Ia pun telah meloncat dan berdiri di antara Kirsa dengan adiknya itu. Kirsa mengumpat kasar. Sementara itu Manggada sempat juga bertanya, apakah sebenarnya maksud Kirsa terhadap Mas Rara? Persetan, apa pedulimu, geram Kirsa. Jangan sampai terjadi salah paham. Tetapi agaknya Kirsa berniat buruk terhadap Mas Rara. Justru karena Kirsa telah berpura-pura pingsan, berkata Manggada pula. Tutup mulutmu. Bersiaplah untuk mati, suara Kirsa bergetar oleh kemarahan yang menggelegak di dadanya. Manggada tidak bertanya lagi. Dari arah yang berbeda, Manggada dan Wirantana kemudian telah mendekati Kirsa. Sejenak kemudian, mereka pun telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Tetapi Wirantana tidak sendiri. Ia bertempur bersama Manggada yang justru telah mampu mengangkat kekuatan yang semula masih tersembunyi di bawah permukaan. Sementara itu, Laksana pun menjadi semakin garang. Dua orang lawannya telah tidak berdaya. Keduanya telah terluka di tubuh mereka. Seorang terluka di lambung, sedangkan yang lain di sisi bagian dadanya. Namun luka mereka cukup dalam, sehingga mereka tidak mampu lagi meneruskan pertempuran. Seorang lagi yang bertempur melawan prajurit yang mengawal Mas Rara yang dikirim oleh Raden Panji Prangpranata itu pun telah kehilangan keberanian, sehingga dengan serta-merta telah melarikan diri ke bukit. Ia berharap bahwa kawan-kawannya yang bertempur di bukit akan dapat menguasai keadaan. Sebenarnya pertempuran di bukit masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata kekuatan mereka justru seimbang. Pemimpin prajurit yang mengawal Mas Rara tidak dapat meninggalkan prajurit-prajuritnya yang mengalami pertempuran yang sengit, sehingga ia benar-benar mempercayakan Mas Rara kepada Kirsa serta kakak gadis itu, Wirantana. Demikian sengitnya pertempuran itu, sehingga pemimpin prajurit itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Mas Rara. Namun Laksana dan seorang prajurit yang kehilangan lawannya itu telah menuju ke bukit pula. Prajurit itu telah mengejar lawannya yang justru juga telah berlari ke bukit itu. Ketika orang yang dikejar oleh prajurit itu mampu mencapai bukit, maka kawan-kawannya telah menyambutnya dengan harapan. Meskipun hanya seorang, tetapi mereka berharap bahwa yang seorang itu akan dapat mempengaruhi keadaan yang seimbang itu. Namun kemudian seorang prajurit ternyata telah menyusul. Bahkan kemudian seorang anak muda. Kehadiran Laksana tidak banyak mendapat perhatian. Orang-orang yang bertempur di bukit memang tidak begitu memperhatikannya. Bahkan ketika Laksana berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Namun orang yang baru saja melarikan diri dari pertempuran di Ngarai itu berteriak. Hati-hati. Anak itu sangat berbahaya. Pemimpin prajurit yang bertempur dengan segenap kemampuannya itu pun melihat kehadiran Laksana. Ia memang heran, kenapa Laksana tidak datang bersama Manggada. Biasanya keduanya tidak pernah berpisah. Karena itu, ketika Laksana berada tidak jauh daripadanya, ia pun bertanya, di mana saudaramu? Ia berada bersama Mas Rara, jawab Laksana. Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata saudara anak muda itu tidak berada dalam keadaan yang gawat. Di bukit, Laksana langsung melibatkan diri ke dalam pertempuran. Ia memang tidak terbiasa bertempur dalam satu kesatuan sebagaimana para prajurit yang meskipun dalam kelompok yang paling kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang, mereka mampu menunjukkan kerjasama yang baik. Saling mengisi dan yang satu tanggap atas sikap yang lain. Karena itu, untuk melawan yang jumlahnya lebih banyak, para prajurit itu tidak membebani 1 atau 2 orang yang harus bertempur melawan lawan yang rangkap. Mereka seakan-akan bergantian menghadapi kelebihan jumlah lawan itu. Tetapi Laksana tidak merasa perlu berbuat demikian. Ia bertempur melawan orang yang terdekat dengannya. Bahkan jika 2 orang sekaligus, maka ia akan menghadapinya sendiri. Para prajurit yang menyadari cara anak muda itu bertempur, sama sekali tidak langsung mengganggunya. Namun prajurit yang ada di dekatnya, selalu mengawasinya. Jika anak muda itu berada dalam kesulitan, maka prajurit yang terdekat harus berusaha mempengaruhi medan.
Dalam waktu yang pendek, Laksana ternyata telah mendapat 2 orang lawan, justru karena seorang yang berteriak tentang kemampuannya itu. Namun Laksana sama sekali tidak gentar. Meskipun sebelumnya ia telah mengerahkan tenaganya, namun kedua orang lawannya itu pun sudah bertempur pula sebelumnya. Beberapa saat kemudian, maka Laksana telah bertempur dengan garangnya. Kedua orang lawannya segera mengakui bahwa anak muda itu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu Laksana yang menghentakkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, telah mengungkit pula landasan kekuatan yang pernah diwarisinya dari Ki Ajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ternyata kedua lawan Laksana itu sudah mulai bergeser surut. Mereka merasa betapa senjata anak muda itu sangat berbahaya bagi mereka. Beberapa kali desing senjata ibu bagaikan telah menyentuh telinga mereka. Pemimpin orang-orang yang mencegat iring-iringan Mas Rara itu memang menjadi tidak telaten. Dengan marah ia berteriak, "Cepat, selesaikan mereka. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat, waktu telah berjalan terlalu cepat. Bunga itu tentu sudah dipetik sekarang. Mas Rara tentu sudah dikuasainya." Kata-kata itu benar-benar mengejutkan semua prajurit yang mendengarnya. Terutama pemimpinnya. Karena itu, maka ia menjadi sangat marah. Sejalan dengan itu, ia merasa sangat menyesal bahwa ia tidak berada di dekat Mas Rara. Tetapi aku percaya kepada pamannya, kakaknya dan kedua orang anak muda itu, berkata pemimpin prajurit itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia pun telah meneriakkan aba-aba yang garang, hancurkan para perampok sampai orang yang terakhir. Sisakan 1-2 orang saja akan kita peras sampai darahnya kering jika Mas Rara benar-benar hilang. Cepat, bunuh semua orang, pemimpin perampok itu berteriak. Ia masih ingin mempengaruhi agar para prajurit menjadi gelisah. Katanya, sebenarnya sasaran kita sudah tercapai sampai di sini. Seandainya kita tinggalkan tempat ini, kita sudah tidak akan dirugikan apapun lagi. Jangan seorang pun lolos dari tempat ini, teriak pemimpin prajurit itu. Tetapi pemimpin perampok itu tertawa. Katanya, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika Mas Rara sudah kami kuasai, maka kalian harus meletakkan senjata, membungkuk di hadapan kami dan membiarkan leher kalian ditebas hingga kepala kalian terlepas. Tidak benar, teriak Laksana, Kakang Manggada dan Wirantana tetap menguasai Mas Rara. Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Tetapi ia pun segera berteriak, Ki Resa akan menyelesaikan segala-galanya. Sekali lagi para prajurit itu terkejut. Sementara itu, pemimpin perampok itu tertawa sambil berkata lantang, kalian telah dipermainkan oleh Ki Resa. Sekarang Mas Rara tentu sudah dikuasai Ki Resa. Jika kalian tidak menyerah, maka Mas Rara tidak akan pernah kalian ketemukan. Tetapi jika kalian menyerah dan memberikan leher kalian, maka kami masih berpikir untuk mengembalikan Mas Rara kepada 1-2 orang di antara kalian. Kata-kata itu telah menimbulkan ketegangan di hati para prajurit yang mendapat tugas untuk mengambil Mas Rara. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa pamannya sendiri telah berniat buruk. Dengan nada kebingungan pemimpin prajurit itu bertanya, apakah Ki Resa menginginkan tebusan? Ketahuilah, Ki Resa sudah beberapa lama menaruh hati kepada gadis itu. Karena itu, maka ia berusaha menggagalkan usaha kalian membawa Mas Rara kepada Raden Panji, berkata pemimpin perampok itu namun katanya kemudian, tetapi jika Raden Panji bersedia memberi tebusan jauh lebih besar dari upah yang kami terima dari Ki Resa, maka kami akan mengambil gadis itu dari tangan Ki Resa dengan perjanjian tersendiri. Kamilah yang akan membunuh Ki Resa. Kalian memang iblis, geram pemimpin prajurit yang menjadi bingung karena kata-kata pemimpin perampok yang simpang siur itu. Namun Laksana tiba-tiba telah menjelaskan, jangan hiraukan mereka. Mas Rara dan Ki Resa, kedua-duanya telah dikuasai oleh Kakang Manggada, Wirantana, seorang prajurit yang masih ada di sana dan Sais Pedati serta pembantunya. Ki Resa sudah tidak berdaya, sementara Mas Rara dalam keadaan baik. Omong kosong, teriak pemimpin perampok itu. Laksana yang marah itu memang memperhitungkan bahwa orang itu adalah pemimpin perampok yang telah mencegat perjalanan para prajurit yang menjemput Mas Rara. Karena itu, maka Laksana telah melepaskan lawannya dan langsung berlari menuju ke pemimpin perampok yang berteriak-teriak itu. Sambil berlari Laksana berkata, aku sudah tahu segala-galanya tentang Ki Resa dan tentang kalian. Tetapi ternyata kalian lebih rakus dari Ki Resa yang berbuat bagi kepentingan satu keinginan yang menurut keyakinannya akan baik baginya.
Tetapi kalian adalah ular berkepala rangkap sehingga kalian berusaha menggigit ke sana kemari. Karena itu, maka hukuman bagi kalian adalah dengan memenggal semua kepala yang melekat di tubuh. Pemimpin prajurit yang menjemput Mas Rara itu masih termangu-mangu sejenak. Ia memang belum yakin terhadap apa yang dikatakan baik oleh pemimpin perampok itu maupun yang dikatakan oleh Laksana. Tetapi sejenak kemudian Laksana benar-benar telah menyerang pemimpin perampok itu sambil berteriak, jangan seorang pun dibiarkan lolos. Pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Di lereng bukit kecil itu, dentang senjata beradu mengumandang di antara teriakan-teriakan marah orang-orang yang sedang bertempur. Tetapi sekali-sekali terdengar juga jerit ngeri dari orang yang tertusuk senjata di lambungnya dan jatuh terguling dari bibir batu padas ke batu di bawahnya. Para perampok itu memang menjadi semakin garang bahkan menjadi liar. Namun Laksana dan para prajurit yang telah basah oleh keringat itu pun bertempur semakin cepat dan keras pula. Laksana yang telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya dengan landasan kekuatan yang mendasari ilmunya, telah mengejutkan pemimpin perampok itu. Pedangnya berputaran semakin cepat. Sekali-sekali menebas mendatar, kemudian terayun menyilang. Ketika pemimpin perampok itu bergeser surut, maka ujung pedang itu mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Semakin lama pemimpin perampok itu menjadi semakin bingung menghadapi anak muda itu, sehingga akhirnya ia pun memberi isyarat kepada seorang pengikutnya. Dengan serta-merta pengikutnya itu pun telah meloncat mendekatinya dan langsung melibatkan diri melawan Laksana yang bagaikan banteng ketaton. Laksana memang terdesak surut beberapa langkah. Tetapi ia sekedar mengambil ancang-ancang serta untuk mengamati lawannya yang baru. Namun kemudian serangannya pun telah membadai pula. Demikian pula para prajurit yang marah. Pemimpin prajurit itu sekali lagi berteriak, jangan biarkan seorang pun lolos. Pemimpin perampok itu masih juga berteriak, Mas Rara akan mati di tangan kami. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Omong kosong, Laksanalah yang menjawab, jangan hiraukan. Aku bertanggung jawab atas keteranganku. Mas Rara selamat. Benturan senjata pun menjadi semakin garang. Para prajurit memang telah menebar, seakan-akan mengepung arena pertempuran itu. Perlahan-lahan jumlah para prajurit menjadi semakin lebih banyak dari para perampok yang satu-satu kehilangan kesempatan untuk melawan. Sementara itu, Manggada dan Wirantana masih bertempur melawan Kirsa yang jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahannya. Ternyata rencananya tidak berjalan selancar yang diinginkannya. Tetapi memang tidak ada jalan kembali bagi Kirsa. Dengan demikian maka ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.